Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak? Bu Desi sangat berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat. Pagi hari ini anak-anak kita akan sama-sama belajar tematik tentang PPKN, yaitu tata tertib di sekolah. Nah, Bu Desi yakin anak-anak rindu ya untuk pergi ke sekolah. Bu Desi juga sangat berharap bisa bertemu anak-anak di sekolah. Nah, sebelum kita nanti masuk sekolah, kita akan melihat dulu tata tertib yang ada di sekolah, supaya ketika anak-anak masuk nanti, anak-anak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang kita mau sama-sama lihat ya tata tertib di sekolah. Nah, sebelumnya, tata tertib itu apa toh anak-anak? Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Bu Desi ulang ya. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Nah, di sekolah itu terdapat tata tertib. Tata tertib itu dibuat supaya hidup kita menjadi lebih disiplin. Jadi, ketika anak-anak mematuhi tata tertib, anak-anak hidupnya akan menjadi lebih disiplin. Sebaliknya, jikalau anak-anak tidak tertib atau melanggar tata tertib, dapat berakibat tidak baik. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih contoh tata tertib yang ada di sekolah kita. Yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal. Nah, memakai seragam sesuai jadwal. Hari Senin dan Selasa seragam kita apa ya anak-anak? Ya, betul, kita memakai baju merah putih. Nah, sekarang kita mau lihat. Hari Senin Selasa kita memakai baju merah putih. Tidak hanya memakai baju berwarna merah putih, kita juga memakai atributnya. Atribut itu apa sih? Atribut itu alat-alat yang dipakai untuk melengkapi seragam kita. Nah, seperti ini. Kita akan lihat bersama-sama satu persatu ya. Yang pertama, ada apa ini? Ada topi. Setiap Senin ketika upacara kita diharuskan memakai topi ya anak-anak. Lalu kita lihat ini. Ada apa ini? Siapa yang tahu? Iya, dasi ya. Lalu kita lihat lagi. Nah, yang Bu Desi beri panah itu apa ya namanya? Ada yang tahu? Betul, ini namanya ikat pinggang. Lalu kaos kaki berwarna putih. Selanjutnya sepatu berwarna hitam. Nah, ini adalah seragam dan atribut yang kita pakai di hari Senin dan Selasa. Nah, selanjutnya hari Rabu dan Kamis kita pakai baju apa ya? Hari Rabu dan Kamis, ya betul, kita pakai baju kotak-kotak ya. Lihat ini. Nah, hari Rabu dan Kamis kita memakai baju kotak-kotak. Kita lihat di sini ada baju ya, ada rombingnya. Lalu jangan lupa, ini yang sering dilupakan anak-anak, memakai dasi, karena baju kotak-kotak itu dilengkapi dengan dasi. Tapi ketika dulu masuk sekolah, Bu Desi sering melihat ada beberapa anak yang tidak memakai dasi. Nah, Bu Desi yakin anak-anak kelas 2 memakai dasi semua ya ketika nanti masuk di sekolah. Oke, selanjutnya kita mau lihat setelah hari Rabu dan Kamis ada hari apa? Ada hari Jumat dan Sabtu. Hari Jumat dan Sabtu seragamnya apa ya? Iya, betul, kita memakai seragam batik. Nah, anak-anak, dalam mengikuti tata tertib itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, apa saja kegiatan yang harus kita lakukan? Yang pertama, melakukan piket sesuai jadwal. Jadi di sekolah itu ada jadwal piket. Piket itu membersihkan ruangan kelas kita ya. Nah, itu harus dilakukan sesuai jadwal. Selanjutnya, memakai seragam yang bersih dan rapi. Bersih dan rapi. Ingat ya, seragamnya bersih dan rapi. Lalu berdoa sebelum memulai pelajaran. Itu kegiatan yang harus kita lakukan ketika kita ada di sekolah. Selanjutnya,
Nah, ada kegiatan yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Apa ya contohnya kegiatan yang tidak boleh dilakukan di sekolah? Nah, yang pertama, merusak buku perpustakaan. Nah, ketika kamu pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku, perhatikan ya, jangan sampai merusak buku yang ada di perpustakaan atau yang kalian pinjam. Mungkin menyobekkan sampulnya atau menyobekkan bukunya. Jangan sampai melakukan hal seperti itu, karena itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Merusak buku perpustakaan. Selanjutnya, terlambat datang ke kelas. Nah, jangan sampai kalian terlambat datang ke kelas. Datang ke kelas itu harus tepat waktu ya. Bahkan seharusnya sebelum jam 7 anak-anak sudah harus sampai di kelas. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Anak-anak, kalau kalian ini tidak hanya di sekolah ya, di rumah, di tempat umum, di jalan, jangan sampai anak-anak membuang sampah sembarangan. Itu adalah salah satu kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, Miss Desi kasih tanda coret karena itu tidak boleh dilakukan. Ketika kalian melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, berarti kalian sama dengan melanggar tata tertib atau aturan. Nah, apa sih sebenarnya manfaat mematuhi tata tertib di sekolah itu? Ada yang tahu? Manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Nah, kita lihat ya. Manfaatnya apa sih? Nah, kita lihat dulu. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Nah, itu sangat bermanfaat bagi kita ya. Contohnya, kita lihat. Datang tepat waktu. Ketika kita ke sekolah datang tepat waktu atau sebelum jam 7, apa yang akan kita peroleh atau apa sih manfaatnya untuk diri kita? Yaitu kita tidak akan ketinggalan pelajaran. Datang tepat waktu itu manfaatnya kita tidak akan ketinggalan pelajaran. Selanjutnya, mendengarkan guru mengajar. Nah, ketika kita mau mendengarkan guru kita yang sedang mengajar, apa manfaat yang kita peroleh? Nah, kita mendapat ilmu. Tidak hanya mendapat ilmu ya, kita juga bisa ketika mendengarkan guru dengan sungguh-sungguh, nilai kita bisa menjadi baik. Kita bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kita dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru itu karena kita mau mendengarkan. Jadi kita mendapat ilmu. Nah, tata tertib yang dilanggar dapat berakibat tidak baik. Bu Desi ulang sekali lagi ya. Tata tertib yang dilanggar dapat berakibat tidak baik. Kita lihat. Nah, ini seperti ini contohnya. Datang terlambat ke sekolah. Apa akibatnya datang terlambat ke sekolah? Ya tentunya ketinggalan pelajaran ya. Teman-temannya sudah pada belajar, kamu baru datang. Jadi kamu ketinggalan pelajaran. Membuang sampah sembarangan. Nah, ketika membuang sampah sembarangan, apa akibatnya? Ya, akibatnya lingkungan sekolah kita menjadi kotor. Suka tidak kalau lingkungan kita menjadi kotor? Pasti tidak suka ya, tidak nyaman. Lihat sana ada sampah, sini ada sampah. Bau lagi sampah itu ya. Jadi usahakan jangan membuang sampah sembarangan supaya lingkungan sekolah kita tetap bersih. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang aturan di tempat umum. Tadi kita sudah belajar aturan di mana? Di sekolah ya. Sudah tahu ya aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, sekarang kita belajar aturan yang ada di tempat umum. Di tempat umum itu di mana saja ya? Tempat umum itu bisa di jalan, bisa di sekolah juga tempat umum, bisa di mana? Di tempat wisata, bisa di mall. Nah, itu adalah tempat umum. Nah, di tempat umum pun ada aturan anak-anak. Yuk kita lihat sama-sama apa saja aturan yang ada di tempat umum. Nah, ada beberapa aturan yang ada di tempat umum. Pertama, selalu menjaga kebersihan.
Yang kedua, mengantri saat membeli karcis. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang keempat, menjaga barang-barang agar tidak rusak. Nah, ini terutama ya ketika kita pergi berbelanja dengan orang tua kita. Kadang kita diajak pergi ke tempat yang jual-jual barang-barang perabotan rumah tangga ya. Ketika kita merusakkan barang-barang di situ, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus membelinya. Ketika kita memecahkan gelas, memecahkan piring yang dijual di situ, ya kita harus membelinya. Itu konsekuensinya ketika kita tidak menjaga barang-barang dengan baik. Nah, jadi hati-hati ya anak-anak. Selanjutnya, nah, yang tidak boleh dilakukan ketika kita ada di tempat umum atau di sini Bu Desi tuliskan di tempat wisata ya. Nah, menginjak rumput, memetik tanaman, membuang sampah di sembarang tempat, mencoret-coret tempat wisata, memberi makan hewan sembarangan. Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Nah, nih, ketika ada tanda-tanda seperti ini, kalau ada tanda ini berarti kita ada apa ini? Kita tidak boleh berenang ya, biasanya ini ada di kawasan pantai. Lalu ini, ketika kita di taman kita juga sering melihat ini artinya apa? Dilarang menginjak rumput. Jadi, kenapa sih kita tidak boleh menginjak rumput? Nah, karena rumput itu kan ditanam ya anak-anak. Ketika kita injak-injak rumput itu menjadi rusak dan bisa mati. Jadi hati-hati kalau menginjak rumput ya. Lalu memetik tanaman, jangan sampai kita memetik tanaman ketika kita pergi ke taman bunga. Wah, bunganya bagus, aku petik jangan ya. Kenapa kok enggak boleh untuk memetik tanaman? Ya betul, jadi kalau kita memetik tanaman kita sudah merusak tanaman itu, jadi tidak indah lagi. Kasihan nanti orang-orang yang datang setelah kita. Lalu membuang sampah di sembarang tempat. Kenapa kok tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat? Seperti yang Bu Desi sampaikan tadi ya, kalau kita lihat lingkungan kita itu banyak sampah, pasti pemandangannya tidak enak dilihat. Di sana ada sampah, di sini ada sampah. Lalu tempat itu menjadi bau karena sampah itu bau ya anak-anak. Kasihan. Jadi kita tidak nyaman untuk datang ke tempat itu. Jadi usahakan kalian untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat, karena itu juga bisa merugikan orang lain. Mencoret-coret tempat wisata atau tempat umum itu juga tidak boleh, merusak keindahannya ya. Lalu memberi makan hewan sembarangan. Ketika kita pergi ke kebun binatang ya, terkadang ada tulisan dilarang memberi makan. Kalau sudah ada tulisan dilarang memberi makan, ya jangan memberi makan ya. Oke, itu yang dapat Bu Desi sampaikan. Nah anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita bisa belajar mematuhi aturan dan tata tertib itu sangat penting agar kehidupan kita menjadi apa tadi? Menjadi disiplin, aman, dan tertib. Jika kita tidak taat aturan dan tata tertib, itu dapat apa? Ya dapat berakibat buruk untuk diri kita. Kita bisa ketinggalan pelajaran atau dimarahi oleh orang lain. Jadi anak-anak mau pilih yang mana? Menjadi anak yang taat peraturan atau tidak? Terserah kalian ya. Kalian mau jadi anak yang taat atau menjadi anak yang tidak taat peraturan. Kalau kalian mau jadi anak yang taat peraturan, kalian adalah anak-anak baik. Tapi kalau kalian tidak mau menuruti peraturan, ya kalian bisa simpulkan sendiri, berarti kalian bukan anak-anak yang baik. Mengerti ya anak-anak? Nah, sekian pembahasan kita pagi hari ini tentang tematik tata tertib yang ada di sekolah dan ada di tempat wisata atau tempat umum. Jangan lupa anak-anak tetap belajar di rumah, semangat, jangan bermalas-malasan. Ketika kalian diberitahu orang tua, dinasihati orang tua, dengarkan, jangan membantah. Dan juga ingat, meskipun di rumah tetap taati protokol kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa memakai masker,
Jangan lupa sesering mungkin mencuci tangan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua di rumah. Dah.